kalian berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta ketua kelas, Destin, maju ke depan memimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Marilah berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga dan melindungi kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan kembali. Baik, terima kasih kepada Christine telah membawa kita dalam doa. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya saya mengecek kehadiran kalian dulu. Aloysius Goi Sardo. Hadir, Pak. Amelia Indriani Dago. Hadir, Pak. Oke, baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Oke, baik ya. Materi kita hari ini adalah materi tentang perangkat keras komputer, atau bahasa Inggrisnya itu hardware. Bahasa sosialnya perangkat keras komputer, bahasa Inggrisnya Hardware. Nah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem komputer itu bekerja. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja komponen yang ada pada komputer. Terutama hari ini kita belajar komponen perangkat keras komputer atau hardware. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi ini, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang diharapkan akan kalian capai setelah pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis-jenis perangkat keras beserta fungsi. Setelah belajar ini nanti kalian mengetahui apa saja jenis-jenis perangkat keras itu dan seperti apa fungsinya masing-masing. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Nah, sebentar ini kalian identifikasi spesifikasi perangkat keras masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Proses belajar kita hari ini sebentar ada kegiatan diskusi kelompok. Kemudian nanti saya tayang video ini, ada slide presentasi, video dan diskusi kelompok. Seperti itu proses pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya saya mengajak kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Oke, baik. Dari gambar ini, coba kalian pikirkan. Coba kalian jelaskan bagaimana sistem komputer itu bekerja. Dari gambar ini, siapa yang bisa? Siapa? Dari gambar di dalam, ayo coba berpikir. Oke, saya beri kesempatan kepada Penan dulu. Coba berdiri. Gambar tersebut adalah perangkat keras yang saling terhubung. Oke, baik, terima kasih, bagus ya. Menurut Vena, gambar ini adalah perangkat keras yang saling terhubung. Yang lain ada lagi? Siapa? Coba. Siapa itu? Mira, coba Mira. Menurut saya, gambar tersebut adalah komponen dari komputer yang saling bekerjasama. Oke, baik, bagus ya, terima kasih. Menurut Mira, gambar ini adalah komponen perangkat keras yang saling bekerjasama. Ada lagi? Siapa? Ada lagi yang bisa? Testing, coba. Menurut saya, gambar tersebut adalah gambar perangkat keras yang membentuk sistem komputer. Menurut Testing, gambar ini adalah gambar perangkat keras, yang saling bersama membentuk sebuah sistem komputer. Oke, bagus ya. Jadi gambar ini adalah jenis-jenis komponen perangkat keras komputer. Jenis-jenis
komponen perangkat keras komputer yang saling terhubung bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Komponen ini terhubung membentuk sebuah sistem komputer. Oke, selanjutnya saya mengajak kalian untuk menonton video berikut untuk mengetahui bagaimana proses kerja komputer, apa saja jenis komponen perangkat keras komputer dan bagaimana komponen itu dapat bekerja sama. Baik, ini ada 4 komponen penting dalam komputer. 4 komponen penting itu ada input, storage atau penyimpanan, kemudian perangkat proses dan perangkat output. Komponen ini saling terhubung, saling bekerja sama. Tadi sudah dijelaskan di video bagaimana proses kerja. Nah, seperti ini Ini adalah contoh proses kerja dari komputer. Contoh huruf B itu diinput melalui keyboard. Huruf B diinput melalui keyboard, kemudian diteruskan ke CPU, diproses di CPU dan memori penyimpanan. Dari sini akan dikirim lagi ke output. Ada ribuan proses yang terjadi di perangkat pemroses, sehingga tampilan yang kita input dengan yang dilayani sesuai. Huruf B yang diinput, yang muncul di layar juga huruf B. Sebuah sistem komputer ini tidak terlepas dari komponen-komponen perangkat keras. Sudah diperlihatkan beberapa contoh perangkat keras. Perangkat keras ini dia berfungsi sebagai dasar atau fondasi bagi aplikasi yang dijalankan di komputer. Jadi komponen perangkat keras ini dia berfungsi sebagai fondasi dasar bagi aplikasi untuk dijalankan di komputer. Komponen perangkat keras ini adalah perangkat yang bisa dilihat, bisa disentuh atau diraba. Perangkat keras atau hardware itu adalah perangkat keras yang bisa dilihat, bisa disentuh atau bisa diraba. Seperti ini. Ini kan contoh perangkat keras. Ini perangkat bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba. Komponennya bisa juga dipindahkan kemana-mana. Seperti tubuh kita manusia, dari komponen pada komputer bisa ibaratkan seperti tubuh kita manusia. Ada berbagai bagian anggota tubuh yang bisa dilihat, bisa diraba, maksudnya kepala, tangan, kaki. Nah, bagian dalam kita ada lambung, jantung, hati, paru-paru dan lain sebagainya. Tidak bisa kelihatan dari luar, tapi kalau bisa dilihat dari dalam. Organ dalam kita itu sama seperti perangkat proses pada komputer. Jadi
salah satu komponen perangkat keras komputer ini terganggu, maka sebuah sistem komputer itu tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satunya mengalami gangguan atau tidak ada, jadi sistem komputer itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sama seperti tubuh kita. Salah satu bagian tubuh kita, misalnya luka atau apa, atau bagian organ dalam kita, misalnya kita kena penyakit hati, yang jelas kita tidak bisa beraktivitas secara normal atau bisa saja menyebabkan kematian. Kalau misalnya lampu kita rusak, bisa saja kita tidak bisa bekerja dengan baik. Begitu juga komputer. Salah satu komponennya rusak, nah, sebuah sistem komputer itu akan terganggu, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya mengajak kalian untuk menyelesaikan LKPD yang saya bagikan sebentar dan diselesaikan di dalam notes. Tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi jenis komponen perangkat keras yang ada di situ berdasarkan bentuk dan cirinya beserta fungsi. Kalian akan diskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi perangkat keras yang saya berikan berupa gambar. Baik. Oke, sekarang saya persilakan kalian untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Oke, baik, perhatikan ya. Di meja kalian itu sudah ada LKPD ya. Jadi di LKPD itu ada gambar. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar perangkat keras komputer. Kalian identifikasi apa namanya, kategorinya apa. Apakah dia termasuk di perangkat input atau termasuk di perangkat proses, atau termasuk di perangkat output, atau satu lagi termasuk di perangkat penyimpanan. Di situ ada gambar. Kalian menentukan apa namanya dan kategorinya apa. Apakah perangkat input, proses, output, atau penyimpanan. Bisa? Bisa. Paham dengan LKPD ya? Paham. Silakan. Saya beri waktu selama 25 menit untuk menyelesaikan LKPD. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian masing-masing kelompok sebentar akan presentasi ke depan. Silakan. Lihat di sini jawabannya. Untuk menyelesaikan LKPD ini, di meja kalian itu sudah tersedia buku siswa. Jadi untuk kalian cari jawabannya ini di buku siswa ini. Kalian identifikasi gambar sesuai dengan yang ada di LKPD ini, kemudian yang ada di buku sumber. Kalian juga bisa memanfaatkan handphone masing-masing yang terkoneksi internet untuk mengidentifikasi jenis perangkat keras yang ada di LKPD. Bisa, kalian bisa identifikasi perangkat keras. Ada di sini. Ini kan semua gambar perangkat kerasnya. Ini semua. Tugas kalian adalah menyesuaikan yang ada di gambar ini kepada kategorinya apa. Apakah dia perangkat input, perangkat proses, perangkat output, untuk perangkat penyimpanan. Bisa ya? Kalau tidak ada di buku ini, kalian bisa memanfaatkan handphone dari ini nanti. Jawabannya
Oke, sudah semua? Sudah. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada kalian untuk maju satu-satu di depan untuk presentasi hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar yang pertama adalah prosesor Intel dan AMD Ryzen. Termasuk dalam perangkat proses pada adalah gambar monitor. Termasuk dalam perangkat output pada komputer. Ya baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kelompok lain. Mungkin ada tanggapan terkait hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Ada tanggapan? Silakan. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk presentasi hasil kerja kelompok. Silakan. Terima kasih dan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Memori card termasuk perangkat input pada komputer. Yang ketiga adalah hasil presentasi dari kami. Apa ada tanggapan? Kami persilahkan. Ya, kelompok 4 ada tanggapan untuk hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Menurut kelompok kami, gambar nomor 2 adalah termasuk perangkat penyimpanan, bukan perangkat input seperti yang dijelaskan kelompok 2 tadi. Baik, demikian tanggapannya. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Betul yang disampaikan oleh kelompok 4 ya. Dia itu termasuk perangkat penyimpanan. Itu jawabannya itu ada di buku halaman 80 ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kartu memori ini walaupun dimasukkan dari luar, tapi ini bukan termasuk perangkat input ya. Dia itu termasuk perangkat penyimpanan. Oke. Baik, masih ada tanggapan dari kelompok lain? Kalian tadi sudah mengidentifikasi beberapa komponen perangkat keras pada komputer. Sekarang saya mau mereview jawaban. Tadi hasil kerja kalian tadi ada yang benar, ada juga yang salah. Baik. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu adalah CPU. Nama alatnya itu prosesor Intel dan AMD Ryzen. Nah, perangkat ini adalah perangkat proses pada komputer. CPU ini berfungsi sebagai otak dari komputer. Otak dari komputer. Dia yang memproses segala input atau masukan yang kita berikan pada komputer. Apa yang input di komputer, CPU ini adalah yang memproses. Tadi CPU ini termasuk perangkat proses. Ada yang salah di nomor 1 ini? Tidak ada. Tidak semua. Monitor. Monitor itu adalah perangkat output, merupakan perangkat output untuk menampilkan hasil proses yang dikerjakan oleh CPU. Apa yang diinput diproses di CPU, disimpan dalam memori, akan ditampilkan pada layar monitor. Layar monitor ini seperti layar pada laptop ini, itu yang disebut layar monitor. Ya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Sekarang kita ke aktivitas kedua. Mengetahui spesifikasi perangkat keras. Ini sangat mudah sekali. Kalian isi LKPD yang ada di sini.
kalian mengisi spesifikasi perangkat handphone masing-masing ya. Nama perangkat, RAM, prosesor, versi Android berapa, kapasitas penyimpanan berapa, ukuran kameranya, ukuran layarnya berapa inci ya. Kalian identifikasi itu menggunakan ponsel masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian identifikasi perangkat keras ini ya. Identifikasi perangkat itu buka penasaran, kemudian menyimpan ponsel ya. Di sini ada namanya. Sudah? Ada yang bertanya? Oke, saya beri kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil identifikasi ponsel masing-masing ya. Saya mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kita mulai dari kelompok 1 saja ya. Silakan kelompok 1 baca hasil identifikasi ponsel. Spesifikasi yang ketiga adalah prosesor. Spesifikasi 2,3 GHz octa-core, 4 GB, prosesor Helio G85, versi Android 14, kapasitas memori penyimpanan 128 GB, ukuran layar 6,56 inci, ukuran kamera depan 5 MP, kamera belakang 2 MP sampai 8. Baik, terima kasih ya. Silakan dulu. Oke, baru saja kalian tadi mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras pada handphone. Masing-masing, kalau saya amati tadi, masing-masing handphone kalian itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, ada yang RAM-nya 3, ada yang RAM-nya 4. Kemudian prosesornya juga berbeda, memori penyimpanannya juga. Spesifikasi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat kita sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat. Semakin bagus spesifikasinya, kinerja perangkat juga semakin bagus. Baik, kita sudah melakukan dua aktivitas Sekarang saya minta kalian untuk kembali ke tempat duduk semula Silakan, cepat. Baik, kita sudah belajar tadi materi perangkat keras komputer, perangkat keras atau hardware. Sekarang saya mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Ayo. Menurut saya, perangkat keras adalah perangkat yang bisa dilihat dan disentuh. Oke, terima kasih ya. Baik, Sandra tadi dia memahami bahwa perangkat keras itu perangkat yang bisa diraba, bisa disentuh. Bagus. Siapa lagi yang lain? Coba siapa di belakang itu? Merlin, coba. Kita harus merawat komputer dengan baik agar bisa berfungsi dengan optimal. Baik. Ya, perangkat keras ini kan sangat sensitif ya. Perlu dijaga supaya tidak rusak ya, supaya komputer itu bisa berfungsi secara optimal. Bisa juga Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Coba. Ada lagi? Tadi kita sudah mengidentifikasi berbagai jenis komponen perangkat keras komputer. Sudah dikategorikan menjadi 4 tadi, no? Ada namanya perangkat input, ada namanya perangkat proses, ada perangkat output, dan ada perangkat penyimpanan. Itu adalah kategori jenis komponen perangkat keras pada komputer. Sudah diberikan contoh tadi, perangkat input, mouse, keyboard, joystick, dan contoh lain sebagainya. Perangkat proses, ada CPU, mainboard, RAM, ROM, dan lain sebagainya. Perangkat output, monitor, printer, speaker. Perangkat penyimpanan, ada hard disk,
memory card, flash disk, dan foto lain sebagainya. Baik, saya rasa kalian sudah bisa membedakan beberapa jenis komponen perangkat keras ini. Oke, sekarang saya mau tanya, bagaimana proses pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian menemukan kendala dalam proses belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan tidak? Menyenangkan. Siapa yang bisa memberikan alasan? Siapa? Kenapa menyenangkan? Siapa? Ayo, saya beri kesempatan kepada Festi dulu. Menurut saya, kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bapak Guru sudah menyampaikan materi dengan tayangan video. Dan hal yang menyenangkan lainnya, yaitu kami bisa diskusi dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, baik. Mungkin ada lagi. Apakah kalian menemukan kendala atau kesulitan dalam proses belajar kita hari ini? Siapa tadi? Coba, Mira. Menurut saya tidak ada kesulitan dalam mempelajari materi ini. Bapak sudah menjelaskan dengan rinci dan kami sudah menggunakan bahan belajar berupa buku dan handphone untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan hal ini tentu sangat membantu kami dalam belajar. Oke. Baik, menurut Mira tadi proses belajar kita hari ini tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan. Nah, dalam proses identifikasi tadi, kalian sudah menggunakan buku siswa, ada yang juga menggunakan handphone. Handphone dan buku ini sangat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Sekarang saya memberi tugas kepada kalian. Ini adalah tugas individu. Tugas individu dikerjakan di rumah, dikerjakan masing-masing. Nah, tugasnya itu ada di buku halaman 106 sampai 111. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon jaga kesehatan, tetap menjaga kehadiran di kelas. Mudah-mudahan kedepannya kehadirannya tetap 100% kalian. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Materi kita minggu depan adalah materi tentang perangkat lunak. Hari ini kita belajar perangkat keras. Minggu depan kita belajar perangkat lunak. Perangkat keras tadi kan perangkat yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dipindahkan. Perangkat lunaknya bisa dilihat tapi tidak ada wujud Fisik. untuk materi ini kita perdalam lagi di minggu depan. Baik, menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta satu orang dari antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Mira, silakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Ya, silakan istirahat.